Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Teman seiman, apabila di antara kita ada yang pernah merasa, kok saya dapat gaji 5 juta nggak cukup, dapat 10 juta nggak cukup, dapat 15 juta barangkali nggak cukup. Ada juga yang mungkin merasa uang saya banyak, tapi kenapa hati saya tidak tenang? Maka salah satu jawabannya, barangkali kita perlu memperhatikan apa yang pernah Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang begitu indah. Nabi Muhammad SAW setidaknya membagi manusia dalam 2 golongan. Yang pertama, manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Yang kedua, manusia yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Nabi Muhammad bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah telah menyediakan setidaknya 3 ancaman. Apa ancaman yang pertama? Ancaman yang pertama, faraqallahu alaihi amrohu. Urusannya akan dibuat cerai-berai, urusannya akan dibuat kacau balau, urusannya akan dibuat hancur-hancuran. Bisnisnya akan gulung tikar, dagangannya akan sepi, usaha apa saja akan tidak berhasil. Kenapa? Karena yang dia jadikan tujuan hidup adalah dunia. Itu adalah ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, siang malam selalu dihantui perasaan takut miskin. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah menjadikan kefakiran seolah-olah ada di antara 2 kelopak matanya. Apa maksudnya? Hidupnya pagi, siang, sore, malam selalu dihantui perasaan takut miskin, takut nggak bisa bayar, takut nggak bisa lunas, takut tidak cukup. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena yang dia jadikan tujuan hidup adalah dunia. Ancaman yang ketiga, bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia, bagaimanapun dia peras keringat, banting tulang, siang malam dia bekerja keras, tetap saja yang dia dapat segitu-gitu aja. Artinya apa? Nggak cukup, nggak berkah rizkinya. Kenapa? Karena sekali lagi yang dia jadikan tujuan hidupnya adalah dunia. Kesalahan fatalnya adalah dia memilih dunia sebagai tujuan hidupnya. Yang kedua, manusia golongan yang kedua yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang beruntung. Siapakah dia? Dia adalah mangkanatil akhirah niyatahu. Dia adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Apa janji Allah? Janji Allah terhadap orang dengan golongan yang kedua ini adalah 3 hal. Yang pertama, jamma'allahu alaihi amrahu. Allah akan mengumpulkan segala kesulitan-kesulitannya menjadi sebuah kemudahan. Allah akan menghimpun setiap potensinya. Allah akan mempermudah urusannya. Jamma'allahu alaihi amrahu. Dia butuh usaha, ada yang datang kasih modal. Dia sedang sakit, Allah kasih kemudahan. Dia pengen segala sesuatu, Allah mudahkan jalan untuk mencapainya. Ini janji Allah terhadap orang di golongan yang kedua yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Janji Allah yang kedua terhadap golongan yang kedua yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan hatinya selalu merasa kaya. Bagaimana hatinya merasa kaya? Dapat rizki berapa saja selalu cukup, bahkan kemudian sisa. Dia bisa menabung, dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak. Kenapa? Karena akhirat yang dia pilih sebagai tujuan hidupnya. Yang ketiga, dan ini yang paling istimewa, janji Allah yang ketiga untuk orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya adalah wa atathud dunya wa hiya raghimah. Allah akan mendatangkan dunia, harta, kekayaan kepada orang tersebut, wa hiya raghimah, dan dunia datang, harta datang, kekayaan datang kepada orang itu, wa hiya raghimah, dalam keadaan hina. Berapa banyak kita melihat ajengan, kita melihat kiai, kita melihat orang-orang yang hidupnya dicurahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak melihat beliau bekerja, barangkali kita tidak melihat beliau peras keringat, banting tulang, menjadi karyawan, menjadi buruh. Tidak, tapi kita melihat mobilnya ngederet, rumahnya bagus, asetnya banyak, sawahnya luas. Kenapa? Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Yang dia kejar akhirat, sehingga janji Allah yang ketiga, Allah datangkan dunia dan dunia akan datang kepada dia, wa hiya raghimah. Bukan dia yang cari, tapi justru dunia yang mencarinya.
Sahabat seiman, ayo mau pilih yang mana? Mau menjadi orang yang mengejar-kejar dunia atau mau menjadi orang-orang yang dikejar oleh dunia? Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita jadikan akhirat sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.